Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Iblis masih mempunyai kuasa. Sebuah peristiwa tragis terjadi di sebuah restoran di kota Foshan, Provinsi Guangdong, Tiongkok, Agustus 2014 yang lalu. Koki di restoran tersebut tewas digigit ular. Ironisnya, ia digigit kepala ular yang sudah dipenggalnya 20 menit sebelumnya. Akibatnya, suasana dinner di restoran itu langsung heboh. Peristiwa langka tersebut bermula ketika Peng Fan, juru masak yang tewas itu sedang memasak sup spesial yang bahan utamanya adalah ular kobra. Awalnya, Peng mengolah menu khas restoran itu dengan memenggal kepala ular kobra Indochina. Lalu, ia memisahkan bagian tubuh dan kepala ular tersebut. Namun, saat si koki membuang kepala ular yang sudah terpisah dengan badan 20 menit sebelumnya, kepala itu lantas menggigitnya. Nyawa Peng pun tak terselamatkan karena racun sudah menyebar ke dalam sel tubuhnya. Tim medis sudah terlambat datang untuk memberikan vaksin. Lalu, mengapa ular yang kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya masih bisa menggigit dan mematikan? Pakar ular Yang Hong Chang yang mempelajari ular kobra selama 40 tahun memberikan jawabannya, yang mengatakan bahwa reptil masih bisa hidup hingga 1 jam sejak kehilangan sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sangat mungkin kepala ular itu masih hidup dan menggigit tangan koki Peng Fan. Saat ular itu kehilangan kepalanya, secara fungsi tubuh ular itu sudah mati. Namun, masih ada sedikit gerak refleks dari bagian tubuh itu, ujar Yang. Artinya, ular masih bisa menggigit dan menyuntikkan bisanya bahkan di saat kepala dan badannya terpisah. Tambah Yang. Ular kobra jenis Indochina kerap dijadikan salah satu bahan makanan lezat di Asia, termasuk Tiongkok. Reptil yang ukuran rata-rata sekitar 5 kaki ini kerap ditemui di negara Asia Tenggara. Dan walau punya bisa yang sangat mematikan, namun bisa ular itu juga dijadikan obat setelah diolah. Kisah ular kobra yang telah dipenggal kepalanya namun masih bisa menggigit bahkan mematikan mengingatkan kita pada iblis. Iblis telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Kita telah dilepaskan dari kuasa iblis, bahkan kepalanya telah diremukkannya. Namun demikian, ia masih mempunyai bisa yang mematikan dan masih bisa menggigit orang percaya. Ia masih punya kuasa yang licik untuk memperdaya dan mengalahkan orang-orang percaya. Alkitab menggambarkan iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, dia pasti pasif. Iblis sangat aktif untuk memperdaya orang percaya. Itulah sebabnya kita diingatkan agar selalu waspada terhadap iblis dan tidak lengah sedikit pun dalam menghadapinya. Kita juga diajarkan untuk melawannya dengan iman yang teguh. Dengan percaya pada kuasa Tuhan dan selalu ada dalam firman-Nya, kita pasti bisa mengalahkan kuasa iblis. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji Tuhan bila pagi hari ini kami banyak belajar mengenai sepak terjang iblis yang kadang mengganggu iman daripada seseorang. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tetap waspada dan memberi perisai iman kami dengan selalu belajar firman Tuhan secara dalam. Terima kasih ya Tuhan, lindungi kami daripada segala kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.